Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Dan senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 3 ayat 12. Cuman satu ayat saja, tapi ayat ini adalah ayat yang penting sebagai suatu peringatan terhadap setiap orang yang sangat mencintai dunia ini ataupun enggan untuk datang kepada Kristus. Hari ini saya beri judul di dalam lumbung atau api pembakaran. Matius 3 ayat 12, coba kita buka. Saya bacakan buat kita semua. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah suatu peringatan keras buat kita untuk tidak hanya memikirkan di dunia ini saja, tetapi untuk memikirkan dan memprioritaskan serta fokus apa yang terjadi setelah kita meninggal. Bahwa setelah kita meninggal bukan berarti segala sesuatunya berakhir, justru itu adalah awal dari kehidupan di dalam kekekalan. Nilainya adalah kekekalan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, COVID saat ini telah memakan banyak korban. Banyak kalangan yang kena ya. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat golongan rendahan, semua kena. Semua bangsa tanpa terkecuali. Mau Asia, mau Eropa, mau Amerika, mau Australia, semua kena. Mau Afrika bahkan, tanpa terkecuali. Juga semua suku, semua bisa kena. Dan sekarang ini vaksin virus COVID-19 banyak dicari, meskipun virusnya sendiri sebenarnya sudah bermutasi ya. Orang mulai berebut untuk mendapatkannya, supaya ada ketahanan terhadap virus tersebut. Lansia mulai banyak yang antri. Nah, bagaimana dengan ketahanan dari dalam kerohanian? Ya. Apakah kita juga melatihnya? Seperti kita mungkin rajin minum jahe, temulawak, vitamin C, dan sebagainya. Yang sudah disuntik pun masih tetap saja bisa terkena. Ada kemungkinan berpeluang untuk tetap terkena. Semua berpotensi menjadi korban dari pandemi ini. Nah, mari kita memperhatikan alat penampi. Banyak yang bingung dan bertanya-tanya ya, apa ini alat penampi? Mengapa sudah di tangannya? Kita akan mulai dari di mana Yohanes berkhotbah. Yohanes berkhotbah tentang kasih karunia Kristus agar orang-orang Yahudi menyerahkan diri kepadanya untuk diperbarui. Sekarang dia berbicara tentang penghakiman. Jadi konteks dari yang kita baca ini adalah tentang penghakiman. Biasanya orang menganggap sepintas lalu ya tentang penghakiman ini. Mereka fokus pada yang sekarang. Menikmati yang sekarang ini. Mumpung kita hidup, kita menikmati saja hari ini. Seolah-olah besok kiamat. Yang hobi makan sebanyak-banyaknya. Yang hobi shopping, belanja sebanyak-banyaknya. Yang hobi traveling, pergi kemana-mana. Seolah tidak ada hari esok lagi. Padahal hidup ini sementara. Ya mungkin katakanlah 50-80 tahun kalau saudara kuat. Sedangkan setelah kematian, telah kita bahas tadi adalah nilainya kekalan. Tak terhingga. Jadi kalau saudara di surga, saudara kekal di surga. Kalau di neraka, saudara kekal di neraka. Sementara di dunia ini hanya sementara. Selalu ada banyak orang yang menarik, selalu banyak orang munafik yang dengan bangga menolak anugerah Kristus yang ditawarkan kepada mereka cuma-cuma. Juga bahkan mencela, meremehkan penghakiman yang akan menanti mereka. Saya tidak habis pikir kalau mereka tidak dipertamukan dengan Allah, murka Allah masih menyala-nyala di atas mereka dan mereka bisa tidur nyenyak. Saya tidak habis pikir saudara-saudara. Sementara penghakiman murka Allah itu masih menyala-nyala atas diri mereka. Dan tidak pernah ada damai.
karena jauh dari sumber damai itu. Ya, mereka banyak yang bilang tidak masuk akal lah, yang bilang itu hanya dongeng lah. Tapi ingat, saudara akan kesana kelak. Betapapun saudara melecehkan, menghina, atau menolak Kristus, suatu saat saudara akan sampai ke sana. Di sini Yohanes menggambarkan Kristus sebagai hakim yang keras terhadap orang-orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang yang menolak keras, yang tegar tengkuk, yang mengeraskan hati. Sekeras apapun saudara menolak dia hakimnya. Ini adalah perintah yang harus kita patuhi, agar orang-orang munafik tahu bahwa penolakan mereka terhadap Kristus tidak akan luput dari hukuman. Dengan demikian mereka akan dibangkitkan dari kelesuan mereka dan mulai takut akan dia. Nah, faktanya di banyak gereja takut memberitakan hal ini, memberitakan ancaman ini, menegur dosa, mengajak kepada pertobatan. Banyak gereja yang takut dengan alasan ya jemaat sudah capek datang ke gereja, tidak perlu mendengarkan yang keras-keras. Tetapi faktanya dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, mereka memberitakan di atas mimbar hanya hal yang praktis, hanya hal-hal yang remeh, yang di luar Alkitab, sehingga orang akan beranggapan bahwa ya hidup ini sudah benar, tanpa mengetahui esensinya bagaimana supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara menolak dia, saudara akan terpisah dari Allah. Siapapun saudara, apakah dilahirkan di luar dia atau dulu pernah percaya dia, tetap dia hakimnya. Hukuman karena menolak dia sungguh nyata, sebab upah dosa adalah maut, dan hanya dialah juru selamat. Maka pikirkan, saudara yang menolak akan menanggung sendiri dosa-dosa dari lahir sampai mati tanpa juru selamat. Jadi sekali lagi, tanpa juru selamat pasti tidak selamat. Yohanes juga bermaksud untuk menunjukkan apa yang Kristus capai melalui Injilnya. Jadi saudara-saudara, penting sekali pemberitaan Injil ini. Betapa orang berdosa siapapun dia adanya, dari bangsa manapun, dari suku apapun, dari rasa apapun, sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat, sungguh membutuhkan Yesus. Karena itu sifatnya mendesak penginjilan. Tidak boleh santai-santai, saudara. Karena saudara tidak tahu kapan saudara dipanggil Tuhan dan kapan mereka yang akan mendengar berita Injil itu dipanggil Tuhan. Kemudian pemberitaan Injil adalah kipas penampi sebelum Allah menyaring kita. Jadi akan dipisahkan ya antara gandum dengan sekam. Akan dibersihkan. Jadi kita ingat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Karena itu harus dibersihkan dahulu. Harus dilayakkan dahulu. Hanya Yesus yang melayakkan saudara. Maka saudara-saudara jangan remehkan Injil, kabar baik yang diberitakan kepada saudara. Dan hari ini saudara mendengar pemberitaan Injil itu, kabar baik itu. Jangan keras hati. Konsekuensi dari penolakan itu sungguh luar biasa mengerikan. Tanpa juru selamat, sekali lagi pasti tidak selamat. Tapi saudara mempunyai juru selamat, pasti saudara selamat. Hari ini juga engkau akan bersama aku di surga. Itu bukan berarti saudara ya boleh hidup seenaknya, menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tetapi justru setelah tahu anugerah Tuhan yang begitu besar, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Iman itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus berarti ada perbuatan baik, ada buah-buah roh, perbuatan baik. Kita bisa dan mampu berbuat baik. Itu 100% dari Tuhan. Dan karena itu kita bisa berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Berbeda dengan agama-agama lain, di mana mereka berbuat baik mati-matian untuk mencapai surga. Tetapi kita di dalam Kristus
sudah bersama dengan Dia di surga. Saudara-saudara yang terkasih, jauh dari sumber damai, pasti hidup saudara tidak ada damai. Ya, kita lihat, perhatikan sendiri di Timur Tengah, Suriah, kemudian Irak, dan beberapa negara lagi, mereka tidak percaya, bahkan menolak keras-keras sumber damai, juru selamat itu. Perang berkecamuk, tidak berkesudahan, tidak henti-hentinya. Jauh dari sumber damai, hidup saudara pasti tidak ada damai. Ada mungkin, tapi itu semu. Kalau damai yang diperoleh dari hasil dunia ini, semu, saudara-saudara. Saudara hanya munafik. Karena kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Yesus, Tuhan pribadi saudara. Nah, sekarang kita melihat sekam hanya perlu ditiup ketika Kristus tampil dengan Injilnya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ditegur, dikoreksi melalui pemberitaan Injil, kehidupan saudara, jangan lekas marah, jangan lekas tersinggung, jangan lekas bersungut-sungut, tapi bersukacitalah. Jangan juga pikirkan dosa orang lain dulu. Pikirkan dosa-dosa saudara. Dosa-dosa saudara sendiri. Apakah saudara sudah dibereskan juru selamat atau belum? Nah, dengan Injil, saudara terutama didesak untuk menerima Yesus. Saat ini mungkin saudara pusing. Karena bisnis masih bagus-bagusnya. Karena mungkin karir lagi bagus-bagusnya. Kemudian studi saudara sebentar lagi akan lulus dan sebagainya. Selalu akan ditawarkan oleh si jahat itu untuk saudara menunda-nunda pada pertobatan. Menunda-nunda untuk datang pada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin bisa pusing setengah mati dengan, ya, bisa tentang masalah kerjaan, bisa tentang masalah sakit penyakit, bisa tentang masalah keluarga, bisa tentang masalah dengan pasangan hidup saudara, bisa tentang masalah warisan dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari masalah. Dan selama saudara masih hidup, akan selalu ada masalah. Ingat, natur kita ini adalah orang-orang berdosa. Jika Roh Kudus Tuhan menarik kasih karunia-Nya dari kita, kita pasti akan jatuh. Karena itu kita butuh juru selamat setiap saat, butuh dikuatkan, butuh dihibur, butuh sesuatu hikmat, pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Bahkan yang paling saleh sekalipun juga ada masalah. Tidak ada yang superman rohani. Semua itu dikerjakan bersama-sama untuk membawa orang makin dekat dengan Allah, untuk mengetahui kehendak dan rancangannya. Ya, meski tentu saja kita tahu tidak mungkin tahu secara menyeluruh, karena kita ini terbatas, kita ini ciptaan. Minimal tahu yang boleh mana, yang tidak mana. Kemudian tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, penampi adalah alat untuk memperhalus, supaya tersaring, supaya terseleksi, membuat sesuatu yang lebih baik dari awalnya. Tuhan menampi orang-orang pilihannya. Tuhan juga menyertai orang-orang pilihannya. Bukan berarti lantas mereka akan terbebas dari masalah. Saudara ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan, berharap semua masalah akan beres. Tidak demikian. Mungkin saudara akan diperhadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi, ya, seperti serangan Mike Tyson, ya, yang datang dari berbagai macam sisi sampai saudara tersudut di pojok ring, bahkan mungkin kalau bisa sampai saudara terpapar KO. Tetapi saudara-saudara, jika saudara memohon kekuatan Tuhan, Tuhan akan memampukan. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata atas orang-orang pilihannya. Jadi diayak sampai halus, ya, saudara tahu diayak, ya. Termasuk
COVID-19 ini. Jadi di ayat itu memisahkan antara sekam dan gandumnya. Termasuk dalam peristiwa pandemi saat ini, di mana sudah mulai bermutasi, ya, di mana COVID-19 ini sudah mulai bermutasi, merubah bentuknya, sudah bukan lagi COVID-19, ya. Saudara-saudara terkasih, setia kepada Tuhan sampai akhir. Mintalah senantiasa diukatkan oleh Roh Kudus dalam menjalani hidup ini, supaya saudara semua dan kita semua ini dijauhkan dari yang jahat. Kemudian di situ poin kedua adalah membersihkan tempat penggirikannya. Tempatnya dibersihkan. Dibersihkannya, dia sendiri yang akan membersihkan, ya. Karena kita tahu, ya, bahwa dia Allah yang Maha Kudus. Dibersihkan dari hal yang tidak berkenan, menjadi pribadi yang baru, yang taat, yang tunduk kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus membayangkan betapa dia itu Maha Kudus. Maka untuk masuk ke sana kita harus dikuduskan, harus dilayakkan. Dan hanya Yesus yang melayakkan saudara. Jadi kita harus dilayakkan, dibersihkan dari nafsu dan kekejian. Semuanya itu, baik nafsu dan kekejian, tempatnya ada di neraka, saudara-saudara. Ketika dia menegur hati nurani dan memanggil mereka ke pengadilan Allah, sekamnya disaring. Coba kita renungkan bersama-sama, apakah saudara sekamnya? Ataukah puji Tuhan, saudara adalah gandumnya? Nah, Yohanes mengatakan kepada mereka bahwa adalah bodoh bagi mereka untuk dibanggakan, untuk berbangga diri, untuk bermegah diri, karena mereka hanya memiliki tempat sementara di dalam gereja Allah. Jadi kalau hanya sekedar kumpul-kumpul di gereja dan sebagainya, itu sia-sia, ya. Dari mana mereka akan segera diusir seperti sekam dari atas penggirikan. Jadi sering kumpul-kumpul di gereja, tidak melakukan PI, tidak mengerjakan amanat agung, tidak panas atau tidak dingin ataupun panas, tapi suam-suam kuku, maka saudara akan dimuntahkan. Ingat, gereja ini pun sementara, saudara-saudara. Saudara tidak mempunyai relasi dengan juru selamat secara pribadi, bahaya. Nah, saudara-saudara, sekalipun saudara berusaha sesaleh apapun di hadapan Allah, atau mati-matian berjuang untuk diri saudara sendiri, Allah tahu. Saudara tetaplah kain kotor yang butuh juru selamat. Gereja tidak bisa melindungi saudara dari penghakimannya. Dia melihat sekilas keadaan rusak gereja pada saat itu, karena ditutupi dengan skam, jerami, dan sampah lainnya. Tetapi akan segera dibersihkan oleh angin kencang Injil. Ditutup gitu ya. Tetapi bagaimana Kristus dikatakan memisahkan sekam dari gandum ketika ia tidak menemukan apapun dalam diri manusia selain sekam belaka? Jawaban mudah. Yang terpilih dibentuk menjadi gandum dan kemudian dipisahkan dari sekam dan dikumpulkan ke dalam lumbung. Tentunya ini berbicara tentang, jadi bertobatlah sebelum segala sesuatunya terlambat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang juga. Mungkin malam nanti saudara sudah Tuhan panggil. Jangan tunggu sakit dulu baru menerima Yesus. Atau jangan tunggu sampai dihajar baru terima Yesus. Hari ini Injil diberitakan kepada saudara. Jangan keraskan hati. Pekerjaan ini dimulai oleh Kristus dan setiap hari akan terus maju. Tetapi pencapaian sepenuhnya tidak akan terlihat sampai hari terakhir. Hal yang ketiga, saudara, mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Orang-orang pilihannya harus melalui proses,
dibentuk sedemikian rupa sebab dia tahu yang terbaik. Terkadang natur orang berdosa itu berjalan menurut kemauannya sendiri. Rancangan pikiran dan kemauannya sendiri dipikir sudah sempurna, sudah perfect. Tapi Allah Maha tahu, saudara-saudara, apa yang akan terjadi ke depannya, apa dampaknya, apa yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan dia sungguh-sungguh mengasihi orang berdosa. Jadi sekali lagi lumbung menggambarkan tempat yang aman untuk di masa yang akan datang. Menjamin kecukupan pangan orang yang memilikinya. Jadi kalau saudara punya lumbung, saudara mempunyai kecukupan pangan, ya, kalau ada masa-masa sukar. Pengaruh Injil dalam memisahkan dari sekam. Di dalam perikop ini, Yohanes membandingkan kaum reprobat. Kaum reprobat itu yang ditentukan binasa dengan sekam. Dan orang percaya dengan gandum. Jadi ada sekam, ada gandum. Ada orang yang binasa, ada orang yang pilihan. Lantai penggirikan yang sesuai menunjukkan, ya, kalau lantai penggirikannya itu menunjukkan gereja. Saudara yang terkasih, gereja-gereja, beritakanlah Injil, termasuk yang menegur dosa, agar orang datang kepada Kristus dan beroleh anugerah keselamatan. Orang-orang percaya sekarang berharap masuk ke dalam lumbung Allah, di mana mereka yang akan benar-benar memiliki tempat tinggal yang kekal. Sementara kaum reprobat, mereka akan mengalami siksaan di neraka. Dalam keyakinan mereka akan kesalahan dan betapa panasnya api itu. Pembakaran aktual yang akan mereka rasakan pada hari terakhir. Saudara yang terkasih, saya sadar banyak orang yang telah masuk ke dalam perdebatan yang cerdik tentang api yang kekal ini, yang maunya orang fasik akan disiksa setelah penghakiman. Dan orang-orang itu bodoh melelahkan diri mereka sendiri tanpa tujuan, bekerja mati-matian, mencintai dunia ini, begitu menumpuk harta dan sebagainya hingga melupakan Tuhan. Debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi ini adalah gambaran neraka. Ingat, setan selalu menggambarkan lebih indah dari warna aslinya. Seperti iklan film ya, untuk kamera. Ya, kalau dulu selalu terkenal dengan jargon lebih indah dari warna aslinya. Dan saudara-saudara, kalau kita renungkan, surga juga pasti jauh lebih indah dari yang bisa kita duga. Mengapa tidak kita memilih surga? Mengapa merindukan surga yang palsu, yang imitasi? Bahwa surga itu tempat Allah yang Maha Kudus. Mengapa masih percaya ingin dapat bidadari kawin seperti di dunia yang fana ini? Ingin kawin di dalam surga. Ingat, sekali lagi, Allah itu kudus. Kalau ada surga yang masih penuh nafsu seperti itu palsu, pasti palsu. Matius 22 ayat 30 katakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudara-saudara, uang palsu yang paling berbahaya adalah yang 99% mirip, yang betul-betul mirip. Dan uang yang dipalsukan biasanya yang nilainya paling tinggi. Maka jangan heran kalau di dalam kekristenan ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang mengaku termasuk bagian dari dalam kekristenan, yang bahkan menolak Injil, menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Tritunggal dan sebagainya. Debu jerami adalah para pendosa yang tanpa juru selamat. Pertobatan harus menyertai kerangka berpikir orang percaya
setiap saat di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, peringatan ini bukan main-main. Ini serius karena waktunya adalah kekekalan. Itu berarti selamanya. Setelah mati, justru awal dari semuanya dan waktunya adalah kekekalan. Selama-lamanya. Bukan lagi 50, 60, 70, atau 80 tahun kalau saudara kuat. Tapi selama-lamanya. Mengapa tidak kita renungkan? Mengapa waktu yang singkat ini kita buang percuma? Mengapa mati sia-sia? Mengapa tidak memastikan dirimu di surga kelak bersama Yesus? Saudara-saudara renungkan, dia dari surga. Jadi kembali lagi bersama dengan dia juga ke surga. Iman kita kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Selamat dari apa? Selamat dari murka Allah. Selama-lamanya. Maka saudara, Tuhan memberkati.